masing-masing divisinya, Teh? Bagaimana fraksi 2021? Gimana? Sorry, maaf. Untuk RAB, apakah dipaparkan oleh ketua pelaksananya saja atau oleh masing-masing perwakilan divisi? Kalau dari bendahara aja gimana? Baik, mohon, mohon, Sama bendaharanya aja. oke baik, mohon untuk di hold terlebih dahulu. Akan Teteh, terdapat pengajuan order dari fraksi 2021 untuk memaparkan tracing divisi, sedangkan RAB akan dipaparkan oleh bendahara saja. Bagaimana dari fraksi 2024 apakah menyetujui? Fraksi 2023, bagaimana apakah menyetujui? Fraksi 2003, mohon maaf tidak ada suaranya. Fraksi 2023, baik belum ada respon. Fraksi 2022 bagaimana? Mau menambahkan mungkin izin ke fraksi 2021, barangkali jadi pandangan untuk bisa diajukan ulang karena di PPT itu tidak tercantum terkait dengan rundown dan juga akan melaksanakan seperti apa, mau menambahkan rundown yang tertera di proposal untuk dipaparkan ketika nanti bagian dari divisi acara. Jadi semua proposal yang termasuk yang dikerjakan oleh divisi acara bisa disampaikan. Itu barangkali fraksi 2021 barangkali mau diajukan ulang. Baik, terima kasih. Boleh, boleh. Mengajukan order tambahan yang disampaikan oleh fraksi 2022. Baik, terima kasih fraksi 2022 dan fraksi 2021. Kepada fraksi 2024 bagaimana? Apakah menyetujui? Setuju, Presma. Baik, terima kasih. Fraksi 2023 bagaimana? Apakah menyetujui? Sepakat, Pres. Baik, terima kasih. Mohon izin mengkonfirmasi kembali bahwa tata cara pemaparan P2M akan dipaparkan melalui PPT oleh setiap divisinya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan RAB oleh bendahara saja. Namun nanti di bagian PPT pada divisi acara akan disisipkan mengenai pemaparan rundown yang tertera di dalam proposal dan akan dipaparkan oleh divisi acara. Dengan ini saya sahkan sementara. Baik, terima kasih Akang Natete atas partisipasinya. Kita mulai saja karena bahan tanya sudah ditayangkan. Saya serahkan kepada Ketua Pelaksana, Saudari Sri Nurhayati untuk memaparkan mengenai progres dan juga rancangan P2M tahun 2025. Kepada Sri Nurhayati, disilakan. Baik, terima kasih kepada Presidium atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Akang Teteh semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh Akang Teteh fraksi atas kesediaannya untuk hadir pada RDPU P2M 2025. Saya Sri Nurhayati di sini sebagai Project Officer atau Ketua Pelaksana P2M 2025 akan memaparkan hasil kerja panitia P2M yang telah kami laksanakan mulai dari bulan Maret sampai hari ini. Sebelumnya bisa dilihat pada slide pertama ada logo dan juga tema untuk P2M tahun ini. Boleh di next slide? Dan selanjutnya ada organigram atau susunan kepanitiaan P2M 2025. Yang pertama ada steering committee yang diamanahkan kepada Teh Bilqis Syakira Halda. Lalu selanjutnya ada project officer yang ke Sri Nurhayati. Lalu selanjutnya ada sekretaris yang dipegang sebagai sekretaris kedua. Lalu selanjutnya ada treasurer atau bendahara yang dipegang oleh Rembulan sebagai bendahara pertama dan Rizka Ayu sebagai bendahara kedua. Selanjutnya ada manager of event organizer yang diamanahi kepada Teh Diandra. Lalu di bawah naungan manager ada head of event yang dipegang oleh Gilbert Kaizen. Lalu selanjutnya ada head of research and development atau R&D yang dipegang oleh Hoiriah Isnaini. Lalu selanjutnya ada Head of Education yang dipegang oleh Windy. Lalu selanjutnya ada Manager of Public Relation yang diamanahkan kepada Teh Nabila Destrianti.
Di bawah Manager of Public Relations terdapat Divisi Kreatif and Media yang dipegang oleh Jasminda Kaila. Lalu selanjutnya ada Fundraiser yang dipegang oleh Sugih. Lalu ada Collaboration yang dipegang oleh Nurul Aini. Lalu manajer yang ketiga ada Manager of Accommodation yang dipegang oleh Teh Raisa Putri Listiawati. Di bawah Manager of Accommodation terdapat Divisi Medical and Security yang dipegang oleh Fauzah. Lalu ada Divisi Transportasi and Logistik yang dipegang oleh Alfi. Lalu ada divisi terakhir yaitu konsumsi yang dipegang oleh Sulastri. Boleh di next. Baik. Oke, selanjutnya untuk tema acara P2M 2025 mengusung tema pemberdayaan desa untuk mencapai social well-being. Di sini terdapat dua kata kunci. Yang pertama yaitu pemberdayaan desa, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal guna menciptakan pembangunan dan yang berkelanjutan. Kata kunci yang kedua yaitu social well-being. Social well-being atau kesejahteraan sosial merupakan kondisi di mana masyarakat merasakan kepuasan hidup secara holistik atau keseluruhan. Hal ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, dan juga budaya. Tema ini diusung dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tercukupi. Harapan utamanya adalah menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi pelaku aktif yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Boleh di next? Baik. Selanjutnya ada profil desa. P2M 2025 akan dilaksanakan di Dusun 2, Cupunagara, RW 4, Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Yang pertama, jumlah kartu keluarga di desa tersebut ada 128. Dua mata pencaharian utamanya yaitu berkebun dan fasilitas publik berupa sekolah. Terdapat SDN Bukanagara 2, SDN Bukanagara 1, SMPN 2 Cisalak, MTS Nurul Hikmah, SMK Bukanagara Cisalak, dan juga Puskesmas Bantuan Desa Cupunagara. Alasan memilih desa tersebut, pertama, karena desa tersebut merupakan target prioritas pengabdian ataupun KKNP. Yang kedua, meskipun jarak dari Samer kecamatan atau jalan raya cukup jauh, tapi dapat dilalui oleh mobil dan kondisi jalanan yang bagus. Hanya terdapat beberapa titik jalan berlubang. Yang ketiga, yaitu fasilitas publik yang memadai, ditandai dengan adanya banyak sekolah dan puskesmas bantuan. Yang keempat, pegawai negeri seperti bidan, guru, difasilitasi rumah dinas di dusun tersebut, sehingga memudahkan untuk panitia berkomunikasi, berkoordinasi, dan melakukan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, Desa Cupunagara memiliki 4 dusun, dan dusun 2 ini merupakan dusun yang mendapatkan fasilitas dengan baik secara air, listrik, sinyal, dan wifi. Alasan memilih di dusun 2 RW 4, karena di dusun tersebut padat penduduk dengan berbagai rentang umur. Lokasi posko yang berdekatan dengan sekolah, masjid, kantor desa, dan puskesmas bantuan. Lalu, kegiatan keagamaan di sana berjalan dengan aktif. Contohnya ada pengajian untuk anak-anak pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat pada sore hari sampai menjelang maghrib. Dan ada pengajian untuk ibu-ibu di setiap hari Kamis. Di sana juga terdapat ibu kader yang aktif melakukan kegiatan di desa. Contohnya seperti program penyuluhan dan juga posyandu. Di sana juga terdapat Karang Taruna, hanya saja dikelola bukan oleh anak-anak muda, tapi oleh orang tua dengan rentang umur 30 sampai 40 tahun. Permasalahan pada masyarakat yaitu mengenai pengelolaan sampah yang banyaknya masih dibakar, sehingga menimbulkan polusi udara. Oleh karena itu, kami akan membawa program kerja mengenai pengelolaan sampah. Selanjutnya, rendahnya minat pendidikan pada anak-anak. Sebagian besar siswa melanjutkan sekolah hanya sampai SMP. Setelah lulus, beberapa anak ada yang bekerja dan ada juga yang menikah dini. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu sekolah SMK
serta jarak dari desa menuju sekolah SMA negeri yang cukup jauh, sehingga harus ditempuh menggunakan motor. Hal ini mengurangi minat dan semangat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa desa ini merupakan desa yang ideal untuk teman-teman panitia BK menerapkan pengabdian di sana. Seperti itu. Boleh di next? Oke, untuk indikator keberhasilannya yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, divisi R&D dapat menghasilkan output berupa artikel ilmiah dan artikel media massa. Yang kedua, selama pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, divisi event atau acara akan menghasilkan produk biopori dan ekobrik sebagai alternatif pengolahan sampah organik dan anorganik. Boleh di next? Oke, yang ketiga, selama pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, Divisi Education atau Pendidikan akan menghasilkan media pembelajaran sebagai upaya pemenuhan output. Dan yang terakhir, setelah tahap pelaksanaan program kerja, panitia melaksanakan monitoring atas keefektivitasan program yang telah dilaksanakan, serta evaluasi atas kekurangan dan kelebihan dari program yang telah dilaksanakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, boleh akan dilanjutkan oleh teman-teman core yang lain. Apakah suara saya terdengar? Res? Benar. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari Sekre. Boleh minta tolong untuk digeser sedikit. Dari Sekre sendiri sudah melakukan pembagian job desk, terutama untuk memorandum. Kemudian Sekre sudah membuat proposal, dan Sekre juga sudah membuat link untuk memorandum surat. Kemudian yang akan dilakukan oleh Sekre adalah menyelesaikan revisi proposal. Yang kedua adalah menyiapkan presenti untuk pengisian memorandum dan mengarsipkan notulensi. Dari Sekre cukup, selanjutnya akan diteruskan oleh baik. Apakah sukses? Terdengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Rembul Aryani Gumilangsari di sini sebagai bendahara dari kegiatan P2M bersama rekan saya Rizka Isofiani. Untuk progres yang sudah dilakukan oleh bendahara sendiri, yaitu telah eh, membagi job desk untuk per divisinya masing-masing. Kemudian telah membuat RAB udara yang di dalamnya terdapat file RAB, pengumpulan nota, dan sebagainya. Kemudian, progres yang akan dilakukan selanjutnya yaitu akan menentukan HTM karena untuk saat ini HTM itu belum fix dan proposal masih di ini oleh DPM. Terima kasih. Bagaimana panitia? Selanjutnya dilanjutkan oleh divisi apa? Baik. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Diandra sebagai manajer dari event organizer. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Baik, kebetulan untuk core R&D-nya sedang sakit, jadi diwakilkan dulu oleh saya.
Untuk progres R&D itu yang sudah dilakukan yaitu sudah menyelesaikan tabel hasil pada paper. Sisa itu tinggal mengisi data visual seperti peta dan lain sebagainya. Dan juga sudah menentukan jurnal tujuan yaitu di JPMI. Kemudian juga sudah fiksasi RAB dan juga sudah bekerja sama bersama dengan pendidikan dan juga acara untuk membuat program yang di dalamnya itu ada di paper gitu. Selanjutnya yang akan dilakukan yaitu akan mengadakan radif lanjutan, yang kedua akan menentukan PJ untuk setiap programnya, yang ketiga akan membuat pretest dan posttest, dan yang keempat yaitu konsultasi lebih lanjut mengenai teknis penelitian. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh course selanjutnya. Terima kasih. Udah. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Winila Meria Simanulang yang pada P2M tahun ini diamanai sebagai koordinator dari Divisi Pendidikan. Jadi di sini ada beberapa poin yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu adalah radif pertama dan radif kedua. Di sini juga ada danusan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan pada bulan Juni. Selanjutnya adalah brainstorming program dan sudah menyusun RAB. Selanjutnya sudah melaksanakan komunikasi dengan pihak sekolah dan pihak dari guru ngaji. Dan ada fiksasi program. Yang pertama di sini ada programnya adalah program TTQ yang akan dilaksanakan di masjid nantinya. Yang kedua adalah program untuk SD, di mana ini terbagi menjadi dua program. Yang pertama adalah pengenalan profesi dan yang kedua adalah program literasi kreatif. Selanjutnya adalah program untuk tingkat SMP yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah literasi digital, kedua adalah karir lanjutan, ketiga adalah edukasi pernikahan dini dan batas sentuhan fisik. Selanjutnya sudah dilaksanakan pembagian PJ dan sudah mulai diploting para volunteer nantinya. Next. Baik, selanjutnya ada beberapa yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu pembuatan RPL dan yang akan dilakukan yaitu pembuatan post-test dan pre-test. Oke, selanjutnya dari divisi acara, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilbert Kaizen yang diamanahi pada P2M kali ini sebagai koordinasi acara gitu. Jadi dari acara sendiri sudah melakukan atau melaksanakan radif satu yang membahas dan berdiskusi perihal rancangan program yang akan kita bawa gitu ke P2M kali ini tuh. Ngasih sistemnya juga menggunakan brainstorming gitu. Selanjutnya sudah melakukan danus divisi, lalu dilanjutkan dengan radif yang kedua, yang dimana di radif kedua ini tuh divisi acara mengembangkan program yang sebelumnya sudah dirancang gitu, serta berkoordinasi bersama divisi R&D dan juga pendidikan. Selanjutnya di radif ketiga, acara sudah membuat rundown dari hasil pengembangan dan rancangan program-program yang sudah dilakukan di Radif sebelumnya. Lalu di Radif yang keempat, acara juga sudah membuat juklak, juknis dan pembagian PJ dari acara itu sendiri. Boleh next. Nah, selanjutnya eh, agenda yang akan acara laksanakan ada tiga di sini. Yang pertama pencarian pemateri untuk program sosialisasi, lalu membuat list kebutuhan barang bawaan panitia, lalu koordinasi lebih lanjut dengan pihak Karang Taruna dan Universitas Subang gitu yang akan nantinya berkolaborasi dengan kita gitu. Dan juga pihak desa. Terima kasih. Baik, barangkali dari awalnya bisa dibantu untuk share screen rundown yang ada di proposal. Apakah memerlukan waktu? Bagaimana, Awul? Apakah memerlukan waktu atau dari rekan-rekan Badan Aspirasi ada yang ingin mengajukan terlebih dahulu?
Silakan Badan Aspirasi. Badan Aspirasi mengajukan skorsing eh sat- satu kali 1 menit. Baik, 1 kali 1 menit untuk share screen persiapan rundown dari proposal. Bagaimana setiap fraksi? Fraksi 2022 menyetujui? Setuju. Baik, 2023, 2023, 2024. Setuju, Pres. Terima kasih. 2021. Setuju. Baik, terima kasih. 2023 menyetujui. Skorsi 1 kali 1 menit untuk mempersiapkan proposal. Saya buka. Baik, terima kasih. Skorsing 1 kali 1 menit saya cabut. Silakan kepada divisi acara untuk dapat memaparkan rundown yang terletak di proposal. Barangkali boleh dibantu scroll ke bawah dari Aulia. Masih terus ke bawah lagi. Oke, masih terus lagi ke bawah. Dari teman-teman panitia mungkin sudah bisa membuka mic-nya. Baik, disilakan kepada panitia untuk memaparkan rundown P2M 2025. Oke, jadi di hari pertama pada tanggal 15 Agustus 2025, boleh rada scroll lagi ke bawah. Oke, jadi yang pertama itu pada jam 10 hingga jam 10:30 11 gitu. Eh, Pertama-tama tuh menunggu kedatangan panitia di rumput sintetis. Nah, di sini PJ-nya adalah dari divisi acara gitu. Datang untuk keterangannya mungkin bisa harus dibaca ini. Sama ada apa? Ada apa? Oh ya udah. Intinya Di hari pertama rundownnya ada kedatangan panitia, lalu briefing panitia, selanjutnya keberangkatan. Boleh bantu scroll. Lalu ada isoma, persiapan pembukaan, sholat maghrib, pengkondisian, pembukaan kegiatan P2M, ramah tamah diskusi, panitia dengan Karang Taruna dan penutupan. Lalu selanjutnya evaluasi dan briefing panitia. Dan yang terakhir ada emergency time itu. Lalu di hari kedua pada 16 Agustus 2025, kegiatan pertama itu adalah ada makan pagi, lalu briefing panitia, selanjutnya mobilisasi panitia, persiapan sosialisasi gizi seimbang dan cek kesehatan, lalu selanjutnya sosialisasi gizi seimbang dan cek kesehatan, lalu dilanjut dengan isoma, dilanjut lagi dengan briefing panitia dan persiapan sosialisasi program parenting dan stunting atau perkembangan anak oleh dosen, selanjutnya sosialisasi program parenting dan stunting atau perkembangan anak, selanjutnya istirahat, selanjutnya persiapan acara 17 Agustus, dilanjut isoma, lalu briefing panitia dengan Karang Taruna,
lalu evaluasi, dan yang terakhir emergency time. Lalu di hari yang ketiga, Minggu 17 Agustus 2025, yang pertama ada makan pagi, lalu mobilisasi, selanjutnya briefing dan persiapan panitia, lalu upacara 17 Agustus, persiapan lomba, lomba Agustusan, lalu dilanjut dengan isoma, lalu dilanjutkan lagi dengan lomba Agustusan, selanjutnya ada operasi semut, isoma, dan evaluasi dan briefing panitia yang terakhir emergency time 30 menit. Oke, selanjutnya di hari Senin 18 Agustus 2025 dibuka lagi dengan makan pagi, selanjutnya briefing dan persiapan panitia, dilanjut dengan kegiatan literasi digital dan sosialisasi karir lanjutan, selanjutnya sosialisasi pengolahan sampah organik dan anorganik, dilanjut lagi dengan praktik pengolahan sampah organik dan anorganik, dilanjut lagi dengan edukasi pernikahan dini dan batas sentuhan fisik, dilanjut dengan isoma, lalu bonding dan sosialisasi program hari selanjutnya, lalu persiapan TTQ, pelaksanaan TTQ, lalu isoma, lalu evaluasi dan briefing, lalu di hari terakhir tanggal 19 Agustus 2025 pada hari Selasa dimulai dengan makan pagi, lalu belanja kebutuhan masakan, lalu literasi kreatif SD, selanjutnya pengenalan profesi kelas 6, memasak, selanjutnya persiapan makan dan menonton bersama, penutupan kegiatan P2M dan dokumentasi, persiapan dan kepulangan, lalu diakhiri dengan evaluasi online. Sudah, Pres? Baik, terima kasih Panitia Divisi Acara. Boleh dikembalikan lagi AU kepada PPT-nya. Selanjutnya masih akan ada pemaparan dari uh, manajer manajer public relation ya, yang akan dilanjutkan oleh divisi fundraiser. Apakah dari AU membutuhkan waktu untuk share screen kembali? Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada divisi PDD oleh panitia, silakan. Mohon maaf, divisi fundraiser. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Desrianti sebagai manajer dari Public Relation. Sebelumnya saya izin memaparkan progres dari divisi Fansip dikarenakan Koor Fansip sendiri sedang kurang sehat. Eh, Progres yang sedang dilaksanakan oleh divisi Fansip yaitu yang pertama melaksanakan open donasi dan yang kedua menyusun proposal kreatif. Yang akan dilakukan yaitu menyebarkan proposal kreatif dan melaksanakan danus untuk panitia di hari pelaksanaan. Yang sudah dilakukan yaitu melaksanakan danus per divisi, lalu melaksanakan palapa sebanyak 4 kali, dan yang terakhir melaksanakan media partner. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh divisi selanjutnya. Baik, perkenalkan. Sebelumnya saya dari Divisi PDD, nama saya Jasmina Khaila Maudina. Saya di sini akan menjelaskan tentang progres dari PDD. Yang pertama, sudah menyelesaikan radif pertama di tanggal 3 Mei, dan di situ kami menjelaskan tentang pengenalan divisi, basic-basic info seputar dokumentasi dan desain, ROD, dan juga pemilihan sekpid dan juga bandbid untuk PDD. Yang kedua, ada poster donasi palapa yang sudah di up di IG. Kadang suka di up di IG, terus ada teman-teman yang menyebarkannya juga. Terus yang ketiga, video situasional saat palapa ini juga sudah di up ke Instagram. Yang keempat, foto panitia. Yang kelima, upload perkenalan panitia di feeds. Yang keenam, radif pada tanggal 29 Juni. Agendanya yaitu update progres, kesulitannya, dan juga pengisian kebutuhan hari H. Yang ketujuh, sudah menyelesaikan desain kaos. Yang kedelapan, logo. Yang kesembilan, feeds logo dan filosofinya. Boleh di next? Boleh. Nah, ini untuk logo P2M pada tahun ini. Boleh di next?
Nah, di sini saya akan menjelaskan filosofi dari logo yang PDD buat. Yang pertama, yang warna biru ini ekor ikan. Ekor ikan ini melambangkan arah gerak dan semangat untuk terus melaju. Seperti ikan yang tak bisa berenang tanpa ekornya. Gerakan P2M juga didorong oleh semangat bersama yang menjadi tenaga utama. Yang kedua, ada mutiara. Mutiara ini menyimbolkan potensi luhur yang telah dimiliki masyarakat. Mutiara terbentuk melalui sebuah proses panjang, sebagaimana pemberdayaan yang tumbuh melalui waktu, ketekunan, dan juga ketulusan. Boleh di next? Lalu ada bintang berlian. Maaf di sini nggak terlalu kelihatan karena warnanya kuning pastel, jadi karena backgroundnya warna putih, jadi nggak terlalu kelihatan. Tiga bintang berlian ini melambangkan spiritualitas, kesehatan, dan juga pendidikan. Tujuannya untuk membimbing masyarakat untuk melihat cahaya di tengah tantangan. Ini ada typo sedikit, maaf. Dan juga membangun masa depan yang lebih baik secara mandiri. Lalu ada gulungan ombak. Gulungan ombak ini menggambarkan dinamika sosial yang terus bergerak, yang melambangkan sinergi antar unsur masyarakat dari panitia P2M dan masyarakat yang bergerak demi satu tujuan, yaitu social well-being. Ready next? Nah, di sini juga ada filosofi dari warnanya juga. Ini ada tiga warna, yang satu warna biru muda, yang keduanya ada biru yang muda tapi agak tua sedikit, lalu ada warna kuning. Yang pertama, yang warna biru muda ini bagaikan langit cerah yang memberikan suasana nyaman dan damai. Yang kedua, biru yang agak tua ini memberikan kesan penuh empati dan juga reflektif. Yang ketiga, warna kuning melambangkan kehangatan dan semangat baru serta kebahagiaan. Kalau dari kesimpulan ketiga warna ini menggambarkan perjalanan pemberdayaan desa yang penuh dengan harapan dan kolaborasi, seperti lautan luas namun saling terhubung. Warna-warna ini mempresentasikan semangat sosial yang tumbuh dari keterbukaan, keharmonisan, dan juga semangat. Sekian dari saya, terima kasih. Eh, masih ada lagi, lupa. Lalu di sini ada yang on progress, proposal kreatif. Ini tuh lagi di ini sama Funship ya. Jadi kita kolaborasi sama Funship. Yang kedua, sertifikat panit dan desa. Yang ketiga, desain tali lanyard. Yang keempat, banner. Yang kelima, dislokasi desa. Yang keenam, kaos. Ini lagi dicetak vendor, alhamdulillah. Kira-kira kalau nggak salah udah bisa diambil tuh tanggal 10 Agustus kalau nggak salah. Lalu yang coming soon-nya ada poster acara dan juga feeds lokasi P2M. Terima kasih. Baik, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Aini Putri Setiawan selaku koordinator dari Divisi Humas. Humas sendiri telah melaksanakan rapat divisi pertama, yang dimana dalam rapat tersebut membahas tentang pembagian job desk bagi setiap anggotanya. Selanjutnya, Humas juga telah melakukan survei dan memastikan kembali kondisi desa. Hal ini mencakup posko, catering, dan juga tamu undangan yang akan hadir. Selanjutnya, Humas juga telah menghimpun kontak warga desa dan saat ini sedang melakukan birokrasi. Agenda yang akan dilakukan ke depannya, yang pertama adalah melakukan pembagian job desk untuk hari H. Yang kedua, menghubungi pihak desa dan pemateri kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, menyebarkan SUD untuk dosen, pemateri, dan pihak desa yang akan diundang. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raisa Putri Setiawati sebagai eh, manajer dari akomodasi. Nah, selanjutnya boleh dari Alpi, apakah sudah hadir? Baik, hadir. Nah, oke. Dilanjutkan oleh Alpi dari logistik. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Mauludini Pauji yang sekarang alhamdulillah diamanahi sebagai koordinator dari logistik ini. Dari logistik sendiri sudah mengadakan radip pertama yang di sana membahas dan membagi job desk setiap anggota divisi. Dan yang kedua, fiksasi posko akan menggunakan 3 posko. Dan yang ketiga ada mengurus kendaraan masalah untuk keberangkatan dan kepulangan.
yang jadinya ada 6 angkot. Yang keempat, menyebarkan spreadsheet untuk menghimpun kebutuhan barang-barang setiap divisi. Yang kelima, menyusun keseluruhan RAB dan budgeting. Yang keenam, fiksasi rute perjalanan ke tempat pelaksanaan melalui jalur charter Subang. Jadi, dan yang akan dilakukan pembuatan surat untuk posko itu untuk ke RT setempat. Dan yang kedua, membuat plottingan untuk angkot. Ketiga, membuat plottingan posko. Sekian, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pres? Terdengar. Baik, saya Sulastri Rizky Apriliani dari Divisi Konsumsi izin memaparkan progres Divisi Konsumsi. Mohon maaf, tadi ada kendala. Progres yang sudah dilakukan oleh Divisi Konsumsi. 1. Melaksanakan danusan pada tanggal 26, 27, dan 28 Mei 2025. 2. Telah mengadakan 2 kali radif, yaitu pada tanggal 26 Juni dan 9 Juli 2025. 3. Telah membagi job desk ke setiap staf divisi konsumsi. 4. Telah menyebarkan form alergi makanan pada tanggal 1 sampai 5 bulan Juli 2025 dan sudah menyelesaikan pendataan riwayat alergi makanan panitia. 5. Telah melakukan survei vendor tempat penjual makanan di sekitar Desa Cupu Nagara dan Kecamatan Cisalak. Boleh di next. 6. Sudah membuat RAB konsumsi. 7. Sudah menghubungi setiap vendor makanan berat dan ringan. 8. Sudah melakukan tester makanan berat dan ringan di salah satu vendor. 9. Telah melakukan fiksasi menu makanan untuk panitia selama 12 kali makan. Menu makanan ada di slide setelah ini. Boleh di next. Untuk menu makanannya, di hari pertama pada makan malam yaitu ada nasi dan ayam serundeng. Hari kedua makan pagi ada nasi kuning. Hari kedua makan siang ada nasi kentang balado dan tempe orek. Hari kedua makan malam ada nasi telur semur dan capcay. Hari ketiga makan pagi ada nasi uduk. Hari ketiga makan siang ada nasi tumis buncis dan tumis sosis. Hari ketiga makan malam ada nasi dan ayam kecap. Hari keempat makan pagi ada nasi kuning. Hari keempat makan siang ada nasi perkedel dan sawi putih. Hari keempat makan malam ada mie ayam. Dan untuk hari kelima makan pagi ada snack box. Dan hari kelima makan siang ada liwetan. Boleh di next juga. Nah, mungkin agenda yang akan dilakukan selanjutnya oleh divisi konsumsi akan mengadakan radif ketiga pada minggu depan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari divisi konsumsi. Terima kasih. Halo Kang Teteh semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauza Tasya dari Koor Medika. Di sini saya sudah melakukan danusan pada tanggal 8, 9, dan 10 Juli 2025. Terus melakukan radif pertama di tanggal 7 Juli. Dan di situ membahas terkait pembagian job desk medis dan keamanan. Terus menyebarkan Google formulir riwayat penyakit bagi panitia. Terus mendata obat-obatan yang dibutuhkan. Ada juga survei apotek terdekat di Desa Cupu Nagara. Terus yang terakhir adalah fiksasi RAB divisi Medikam. Boleh tolong di next. Nah, agenda yang dilakukan ialah membuat peraturan dan tata tertib untuk panitia P2M 2025. Dan yang kedua ada membuat pembagian shift jaga malam. Dan yang terakhir ialah membuat jadwal piket panitia P2M. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Badan Aspirasi, apakah boleh dibantu untuk share screen RAB yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bendahara? Baik, apakah memerlukan waktu? Dari fraksi 2023, apakah ada yang ingin mengajukan skorsing untuk mempersiapkan file RAB yang akan ditayangkan? Fraksi 2023, belum ada respon. Fraksi 2024, bagaimana? Izin mengajukan skorsing terus Silakan. 1 kali 2 menit fleksibel. Baik, 1 kali 2 menit, mohon maaf. Mohon maaf, karena sudah bisa, kita langsung saja. Terima kasih fraksi 2024. Kepada panitia, mohon untuk bersedia dari teman-teman bendahara, apakah sudah siap? Baik, silakan untuk memaparkan RAB-nya. Baik, sebelumnya izin pers, apakah suara saya terdengar? Oke, sebelumnya izin, apakah untuk pemaparannya akan ingin dipaparkan satu-satu keseluruhan atau per divisi atau seperti apa ya, Pres? Baik, tadi berdasarkan pengajuan dari fraksi 2021, dipaparkan keseluruhan oleh bendahara saja. Bagaimana, teman-teman panitia? Baik, baik, untuk rancangan anggaran biaya pada pengabdian masyarakat tahun 2025, untuk pemasukan itu ada dari IUK Himpunan senilai 150.000, dari universitas senilai 1 juta rupiah, dari fakultas senilai 1 juta, dana turunan senilai 3 juta rupiah, dari dana usaha yang sudah didapatkan senilai 1.171.500, dari sponsorship senilai 1 juta rupiah, dari donasi senilai 500.000, dan dari Palapa itu senilai 3.326.500, dan untuk iuran dari iuran wajib panitia dari 67 orang yaitu 235.000, kemudian totalnya di 15.745.000, dan iuran wajib DP yang berjumlah 18 orang senilai 165.000, dan totalnya ada di 2.970.000. Dan untuk pemasukan total keseluruhannya yaitu 29.863.000. Oke, kemudian untuk pengeluaran dari sekretaris itu ada HVS, kertas HVS sebanyak 2 rim dengan harga satuannya 55.000 dan totalnya di 110.000. Kemudian selanjutnya ada dari bendahara, yaitu pengeluaran untuk dana taktis di angka 945.000, dan untuk kwitansi sebanyak 2 buah, yaitu dengan harga 5.000 dengan total 10.000. Total untuk pengeluaran bendahara 955.000. Oke, selanjutnya yaitu untuk R&D, untuk biaya publikasi di Sinta 4 yaitu 550.000 rupiah. Kemudian untuk divisi acara, untuk banner grow chart atau tinggi badan yaitu 1 buah dengan harga 30.000 rupiah. Kemudian ada hadiah lomba dengan harga 10.000 untuk 6 buah itu ada di 60.000.
Kemudian untuk tali rapia satu gulungan besar itu dengan harga 15.000 satu buah. Kemudian ada cue card dan dilaminating itu 2 pieces dengan harga 5.000 dan totalnya 10.000. Kemudian ada kerupuk untuk perlombaan itu 2 pieces, 2 bungkus dengan harga 5.000 dan totalnya 10.000. Kemudian ada snack itu 1 kilo dengan harga 35.000 dan total pengeluaran untuk acara ada di 160.000. Kemudian untuk pendidikan itu ada kuota dengan harga 28.000. Kemudian ada kertas origami dengan harga 10.000, 5 pieces dan totalnya 50.000. Kemudian ada kertas karton itu harganya 3.000 dan totalnya 10.000, eh, jadi semuanya 30.000. Kemudian ada reward pendidikan itu berupa snack dengan harga satuannya 20.000, jumlahnya 10 dan totalnya 200.000. Kemudian double tip eh, dengan harga satuannya 3.000, jumlahnya 3 dan total keseluruhannya 9.000. Total untuk RAP pendidikan itu 317.000. Kemudian untuk PDD itu ada ID card panitia, harganya 15.000, dan jumlah panitia 67 orang, dan totalnya semuanya 1.005.000. Kemudian untuk cetak banner itu eh, menganggarkan satu dengan harga 62.500. Kemudian ada plakat itu menganggarkan satu dengan harga 100.000. Kemudian ada print sertifikat itu harga satuannya 4.000 dengan total 8 dan jumlah keseluruhannya 32.000. Kemudian ada untuk bingkai sertifikat itu harga satuannya 17.500 dengan total bingkai sertifikat 5 dan jumlahnya 87.500. Kemudian ada kaos itu harga satuannya 55.000 dengan total untuk 67 orang itu jumlahnya 3.685.000. Kemudian ada merchandise itu harganya 25.000 dengan total 9 buah merchandise dan itu keseluruhannya 225.000. Kemudian untuk divisi selanjutnya itu ada fanship. Yang pertama itu ada modal danus yaitu 150.000. Kemudian untuk transportasi di fanship itu ada 10.000, untuk totalnya 4 unit transportasi 4 kali dan itu totalnya 40.000. Kemudian ada kantong kresek di sini harga satuannya 12.000, totalnya 2 buah kresek dan jumlah harganya 24.000. Total untuk RAB Fanship itu di 214.000. Kemudian selanjutnya ada humas, ada map kertas itu harga satunya 3.000 dan totalnya 5, jadi jumlahnya 15.000. Kemudian ada jilid itu harga satuannya 5.000 dan totalnya 2, jadi jumlah keseluruhannya 10.000. Kemudian ada amplop panjang, itu totalnya 20 dengan harga Rp500 dan jumlah keseluruhannya 10.000. RAB untuk humas keseluruhan totalnya 35.000. Kemudian Kemudian untuk selanjutnya RAB akan dilanjutkan paparannya oleh Bendahara 2 yaitu Rizka. Selanjutnya untuk medikam, paracetamol itu harga satuannya 3.000, 3 strip jadi 9.000. Kemudian tolak angin 1 box, belinya 2 box jadinya 80.000, 1 boxnya 40.000. Kemudian antasida itu satuannya 8.000, beli 3 jadi 40.000. Kemudian diapet harga satuannya 6.500.
Kemudian ada flutamol, harga satuannya 10.000 dikali 3, totalnya 30.000. Kemudian Salonpas Koyo biasa, satuannya 7.000 dikali 5, totalnya 35.000. Kemudian Salonpas Koyo panas, harga satuannya 9.000 dikali 3, totalnya 27.000. Hot in cream ukuran 120 mili, harga satuannya 32.000. Kemudian komik OBH, harga satuannya 2.100 dikali 15, jadi totalnya 31.500. Kemudian untuk pembalut, satu satu bungkus harganya 17.000. Kemudian untuk Bye Bye Fever, harga satuannya 12.000 dikali 2 jadi 24.000. Kemudian untuk kayu putih 15 mili, harga satuannya 10.000 dikali 3 totalnya 30.000. Untuk teh celup satu bungkus harganya 8.000. Vitamin C satu bungkusnya 20.000 dikali 4 totalnya 80.000. Dan yang terakhir ada obat cetirizine, eh, harga satuannya 5.000 dikali 2 jadi 10.000. Kemudian untuk divisi logistik dan transportasi, yang pertama transportasi angkot untuk PP 700.000 dikali 6 jadi totalnya 4.200.000. Kemudian yang kedua kendaraan pribadi untuk hari H 30.000 dikali 10 unit motor, totalnya 300.000. Kemudian ban hitam satuannya 10.000 dikali 6 jadi 60.000. Kemudian label nama harga satuannya 5.000 dikali 2 pieces, totalnya 10.000. Kemudian untuk rumah atau posko, satu poskonya 900.000 dikali 3, totalnya 2.700.000. Kemudian kendaraan pribadi untuk survei 30.000 dikali 8 unit motor, totalnya 240.000. Dan yang terakhir, trash bag untuk harga satuannya 13.000 dikali 10, eh, totalnya 130.000. Selanjutnya untuk divisi konsumsi, yang pertama aqua gelas 19.000 dikali 4, totalnya 76.000. Yang kedua galon isi ulang 7.000 dikali 14 totalnya 98.000. Selanjutnya kopi 18.000 dikali 2 renceng, totalnya 36.000. Snack ringan 25.000 dikali 4 100.000. Kemudian snack box harga satuannya 10.000 dikali 15 jadi 150.000. Kemudian konsumsi sosialisasi 21.000 dikali 10, totalnya 210.000. Kemudian konsumsi hari pertama untuk malam 15.000 dikali 85 orang jadi 1.275.000. Hari kedua pagi harga satuannya 10.000 dikali 85 orang jadi 850.000. Hari kedua siang 15.000 kali 85 orang 1.275.000. Hari Hari kedua malam 15.000 dikali 85.000 1.275.000. Hari ketiga pagi 10.000 dikali 85.000 850. Hari ketiga 15.000, hari ketiga siang 15.000, hari ketiga malam 15.000, hari keempat pagi 10.000, hari keempat siang 15.000, hari keempat malam 15.000, hari kelima pagi 10.000, dan yang terakhir hari kelima siang 15.000. Untuk total konsumsi 14.270.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memaparkan mengenai RAB, kemudian tadi ada PPT yang diselipkan juga mengenai rundown yang tertera di dalam proposal. Karena pemaparan mengenai rancangan P2M tahun 2025 melalui PPT, RAB, dan juga rundown pada proposal sudah selesai dipaparkan, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Apakah ada fraksi yang ingin mengajukan mengenai mekanisme tanya
jawab rancangan P2M tahun 2025 kepada fraksi 2020 mohon maaf 2021 bagaimana? Baik, belum ada tanggapan. Fraksi 2024 bagaimana? Fraksi 2024 bagaimana? Tidak ada suaranya, mohon maaf. Baik, barangkali kita lanjut terlebih dahulu. Fraksi 2022 bagaimana? Apakah ada yang ingin mengajukan mengenai mekanisme tanya jawab? Fraksi 2022 belum ada respon. Fraksi 2023 fraksi 2023 barangkali ada Teh Kalila dan juga Teh Sita. Belum ada respon. Kembali lagi ke fraksi 2022. Belum ada respon. Fraksi 2024 bagaimana? Apakah ada yang ingin mengajukan mengenai mekanisme tanya jawabnya? Baik, 2024 skip, maaf, 2022 kembali lagi. Belum ada respon. Akang Teteh mohon maaf karena fraksi tidak memenuhi quorum. Mohon untuk disepakati bersama, apakah saat ini dengan kehadiran 3 fraksi saja, fraksi 2022, fraksi 2023, dan fraksi 2024, apakah forum tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Bagaimana fraksi 2024? Mohon maaf, tidak ada suaranya, Putri. Barangkali bisa disampaikan melalui chat. Fraksi 2023 terlebih dahulu, bagaimana apakah forum tetap akan dilanjutkan dengan kehadiran hanya 3 fraksi saja? Baik, belum ada respon. Fraksi 2022 bagaimana? Apakah forum tetap akan dilanjutkan dengan kehadiran 3 fraksi saja? Ada Kang Faiz, Teh Arin, Teh Debi, Teh Mutiara, Teh Jihan, dan Teh Anissa. Mohon bantuannya untuk dapat bersuara. Baik, dari angkatan 2024 mengajukan untuk tetap lanjut. Bagaimana fraksi 2023? Apakah menyetujui untuk tetap melanjutkan forum dengan 3 fraksi saja? Fraksi 2023 bagaimana? Baik, terima kasih. Fraksi 2022 bagaimana? Baik, fraksi 2022 apakah hadir? Kang Faiz, Teh Arin, Teh Debi. 3 fraksi itu siapa aja, Pres? Berapa aja? 2023, 2022, dan 2024 ya? 2/1-nya kenapa? Tadi 2 orang bilang masih harus pergi di jalan, 1 lagi sedang bimbingan, sisanya masih belum memberikan kabar, Teh. Sama sekali tidak ada kabar. Ya, betul. Semua di chat atau siapa aja yang dihubungi dari 2? Dari 2021 ada Teh Arin, kemudian Teh Tami, kemudian ada Teh Helga, ada Kang Yuda, dan Teh Yasmin. Oke. Boleh dilanjut aja, Pres, tapi catatannya tolong dihubungi yang lainnya juga gitu. Dan yang belum menjawab mungkin bisa tetap di follow. Baik, terima kasih fraksi 2022. Berarti forum akan tetap dilanjutkan. Mohon bantuannya kepada teman-teman Badan Aspirasi untuk dapat menghubungi fraksi angkatan 2021. Kembali lagi pada pertanyaan sebelumnya, bagaimana mengenai mekanisme tanya jawab rancangan P2M 2025 kepada fraksi 2022 mungkin terlebih dahulu, apakah ada yang ingin mengajukan mengenai mekanisme tanya jawabnya? Fraksi 2022. Belum ada respon. Fraksi 2023 bagaimana? Ada Teh Sita, barangkali ada Teh Khalila. Skip dulu. Dari fraksi 2024, bagaimana? Tadi Putri mungkin ingin menyampaikan, tapi tidak ada suaranya, barangkali bisa disampaikan melalui chat.
fraksi 2024 atau barangkali dari rekan-rekan 2024 yang lainnya? Apakah hadir? Dari 2024 skip dulu. 2022, apakah ingin mengajukan mengenai mekanisme tanya jawabnya? Baik, karena belum ada respon, barangkali dari Presidium mencoba mengajukan, apakah ingin mengajukan supaya tanya jawab dilakukan per setiap divisi, atau barangkali mau ada batasan waktu bagi setiap sesi tanya jawab untuk setiap divisinya? Izin Pres dari angkatan 2023. Silakan. Sebentar. Sebentar lagi jalan soalnya. Oke, silakan. Untuk mekanisme tanya jawabnya boleh 15 menit untuk keseluruhan fraksi dari PPT yang tadi sudah dipaparkan. Itu yang pertama. Terus nanti bakal ada tanya jawab RAB. Terus dikaji dulu 10 menit, nanti tanya jawab 15 menit lagi. Baik, baik, mohon izin ya, saya izin mengulang apa yang sudah disampaikan, bahwa untuk sesi tanya jawab, yang pertama mungkin akan ada, barangkali kita membuka dalam bentuk termin, untuk yang pertama 15 menit, 15 menit untuk menanyakan mengenai apa yang sudah disampaikan di PPT, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji RAB terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab RAB, tadi disampaikan 15 menit juga, barangkali seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari fraksi 2023? Cukup, Pres. Baik, saya ulangi sekali lagi kepada teman-teman fraksi, ada order dari 2023 untuk mengajukan batas waktu tanya jawab. Yang pertama, 15 menit untuk mengajukan pertanyaan dari yang ada di PPWT bagi keseluruhan fraksi. Kemudian yang kedua, akan ada skorsing terlebih dahulu untuk mengkaji RAB, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit terkait RAB untuk keseluruhan fraksi. Bagaimana fraksi 2022, apakah menyetujui? Fraksi 2022 bagaimana? Belum ada respon. Fraksi 2024 bagaimana? Putri, mohon maaf tidak ada suaranya. Barangkali bisa disampaikan melalui chat fraksi 2024. Selain Putri, barangkali ada teman-teman yang lainnya. Baik, akan Teteh mohon bantuannya untuk dapat turut aktif ya menyuarakan pendapatnya dari fraksi 2024 mengikuti forum. Baik, dari fraksi 2022 bagaimana? Apakah menyetujui? Ada Kang Faiz, Teh Arit, Teh Debi, Teh Mutiara. Baik. Aman maksudnya menyetujui ya, Teh Arit? Maaf. Baik, terima kasih. Baik, jika begitu, mohon izin kita akan membuka batas waktu yang pertama terlebih dahulu, 15 menit untuk tanya jawab melalui PPT yang sudah dipaparkan. Saya buka. Saya serahkan terlebih dahulu kepada fraksi yang ingin bertanya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu 15 menit waktu 15 menit sudah dibuka. Silakan. Kepada fraksi 2024 barangkali ingin menanyakan terlebih dahulu. Belum ada tanggapan. Fraksi 2023 bagaimana? Fraksi 2023. Skip dulu. Fraksi 2022 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Fraksi 2022. Belum ada respon. Fraksi 2024 bagaimana?
Maka Nanti mohon bantuannya untuk dapat bersikap kooperatif dalam forum ini. Waktu masih berjalan 14 menit untuk sesi tanya jawab melalui apa yang ada di PPT. Barangkali kepada Kang dan Teteh ada yang ingin menanyakan terlebih dahulu. Fraksi 2024 mungkin. Baik, dari fraksi 2024 mengajukan pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama terkait PPT masih banyak yang on progress. Kiranya apakah ada timeline yang jelas untuk penyelesaian yang on progress tersebut? Kemudian jika sudah ada, kiranya aman selesai di tanggal berapa dan apakah aman terkejar atau tidak cukup? Atau tidak? Baik, kepada panitia silakan untuk menjawab. Oke, izin menjawab. Kalau misalkan untuk beberapa pekerjaan yang masih on progress dari tiap divisi, itu tidak ada timeline keseluruhan di mana satu timeline di mana tiap divisi mengumpulkan tanggal berapa sekiranya progres teman-teman itu akan selesai. Tapi untuk tiap divisi itu punya timelinenya masing-masing. Jadi mungkin untuk teman-teman acara punya timelinenya sendiri, pun dengan teman-teman pendidikan memiliki timelinenya masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana fase 2020? Apakah ada yang ingin Untuk ditanyakan? timeline sendiri kita adanya timeline besar di mana kita mencantumkan beberapa progres-progres penting di timeline besar tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Panitia, bagaimana fase 2024? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau cukup? Fase 2024. Baik, silakan. Barangkali sambil menunggu fase 2024, bagaimana fase 2023? Apakah sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Fase 2023, apakah ada? Belum ada respon. Fase 2022, bagaimana? Apakah sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Baik, ada pertanyaan untuk sekretaris. Untuk presensi nanti akan menggunakan media apa? Apakah Google Formulir atau kertas? Silakan untuk dijawab. Kalau untuk presensi panitia sendiri nanti akan menggunakan media kertas karena dikhawatirkan ada kendala sinyal pada saat acara gitu. Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari 2024 untuk on progress yang harusnya selesai sebelum hari H, apakah aman dan yakin selesai atau ada beberapa program yang on progress perlu selesai di hari H namun ada hambatan? Silakan untuk dijawab oleh panitia. Barangkali panitia memerlukan waktu untuk berdiskusi. Gitu. Oh, kalau misalkan untuk beberapa divisi yang masih on progress dan harus selesai sebelum hari H, apakah aman? Eh, aman karena sebenarnya kita tuh sudah on progress cukup jauh gitu loh. Tinggal kayak mematangkan aja sebenarnya mah, dan kita pun kalau misalkan dilihat di grup tiap divisi itu sudah menjadwalkan radip masing-masing yang dimana ya di situ pun akan melakukan progres seperti itu. Dan eh, masih ada beberapa minggu sampai nanti waktu pelaksanaan seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana fraksi 2024 atau 2023? Terima kasih Putri atas tanggapannya. Fraksi 2023, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Ini barangkali sedang mengetik dari fraksi 2022 terlebih dahulu. Ada Kang Faiz Tarin ini. Juga baik, ada pertanyaan dari fraksi 23. Untuk pendidikan, apakah alur komunikasi dengan pihak sekolah sudah sesuai dan berjalan dengan baik atau tidak? Baik, izin menjawab untuk pendidikan sendiri sudah menjalin komunikasi dengan baik dan kemarin juga sudah melakukan follow up dan puji Tuhannya sudah dapat informasi dari pihak sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana dari fraksi 2023?
Sambil menunggu fraksi 2022 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Waktu sudah berjalan selama kurang lebih 6 menit dan tersisa 9 menit lagi untuk sesi tanya jawab mengenai yang ada di PPT. Ada Kang Faiz, Teh Aryan, Teh Debi, Teh Mutiara, Teh Jihan, dan Teh Anissa. Akan lanjut yang lain, barangkali ada yang ingin menanyakan kembali bagaimana? Apabila dirasa cukup, silakan untuk mengatakan cukup. Untuk konsumsi kalau ngelihat dari yang tahun lalu, kemarin itu banyak makanan yang sisa akhirnya mubazir. Kalau misalkan ada sisa, nanti nasinya akan dibagaimanakan, lalu sistem makannya sendiri itu akan bagaimana? Apakah box atau seperti apa? Silakan untuk dijawab oleh panitia. Bagaimana panitia? Apakah memerlukan waktu? Oke, izin menjawab. Oke, izin menjawab dari sebagai perantara dari konsumsi terkait apa tadi teh? Oh, sisa nasi, ada sisa makanan ataupun mungkin sampah-sampah bekas konsumsi ya itu karena kebetulan dari kita tuh dari acara bakal ada program terkait pengelolaan sampah. Nah, nanti sampah-sampah kita tuh akan diolah gitu di sana. Jadi sebagai apa ya? Membantu acara juga gitu buat mempersiapkan barang-barang untuk kegiatannya gitu kan nanti pasti panitia banyak apa ya banyak sampah gitu ngasih sampah nah, nanti eh, baik jadi nanti kan pengelolaannya itu ada dua ya ada ekobrik sama biopori nah nanti buat ekobrik itu sampah-sampah plastik nah kalau biopori itu nanti untuk sampah-sampah sejenis nasi gitu makasih. Baik, terima kasih panitia. Dari fraksi 2023 bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Waktunya masih tersisa 6 menit 46 detik. Barangkali dari fraksi 2022 belum ada yang mengajukan pertanyaan. Kang Faiz, Arin, Teh Debi, Teh Mutiara, Izin Teh bertanya, Jihan, dan Pres, Teh dari Anissa. 2023. Enggak, jadi udah disampaikan. Silakan. Baik. Baik, mohon maaf kepada fraksi 2022 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan fraksi 2022? Atau fraksi 2023 ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Akang dan Teteh, karena tidak boleh ada kekosongan di dalam forum, mohon bantuannya untuk bersikap kooperatif. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali karena waktu masih tersisa 6 menit. Fraksi 2023 apakah cukup? Baik, silakan kepada panitia ada yang ingin disampaikan? Oke, baik, terima kasih. Jadi ada titipan dari fraksi 2023 terkait bendahara. Izin menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Untuk bendahara, HTM belum ditentuin fiksasi, kira-kira bakalan ditentuin kira-kira untuk HTM itu bakal ditentuin kapan? Apakah sudah ada deadline-nya? Mengingat kan kalau iuran itu pengumpulannya nggak bisa mendadak melihat dari kendala dan sebagainya. Eh, izin menjawab. Jadi kenapa HTM itu belum fiksasi? Karena eh, ditakutkan setelah RDPU ini itu akan ada perubahan terkait nominalnya yang akan mempengaruhi HTM juga dan proposal juga masih di DPM untuk deadline-nya itu insya Allah akan ditentukan di awal Agustus. Untuk pertanyaan yang kedua itu pembayaran HTM kira-kira bakal berapa termin? Untuk jawabannya itu kita akan ada 2 termin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rizka atas pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Dari fraksi 23, apakah masih memerlukan waktu? Atau barangkali dari fraksi 2022 ada yang ingin ditanyakan tetapi mungkin dititipkan kepada fraksi 2023 atau 2024? Masih ada waktu sekitar 4 menit 15 detik lagi, Akang dan Teteh. Baik, silakan dari fraksi 2022.
Barangkali disampaikan melalui chat atau melalui mic. Izin Pres masuk. Silakan. Sebentar. Kayak mungkin mau bertanya perihal medis dan ya perihal medis dikarenakan kan waktu kegiatan itu cukup lama ya 5 hari gitu ya, dan jarak dari perkotaan ke desanya itu yang saya dengar itu katanya lumayan jauh juga gitu ya. Nah, ada gak sih gitu langkah yang udah dipersiapkan oleh medikam atau medis gitu yang eh, untuk menangani hal tersebut gitu? Ditakutkan eh, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena setiap orang mempunyai penyakit yang berbeda, terus mempunyai alergi yang berbeda gitu. Itu sih. Kalau terkait eh izin menjawab terkait masalah kesehatannya itu kan udah ada GIFOM yang Medicam sediakan untuk masing-masing panitia. Jadi dari kami juga sudah melakukan apa sih pendataan antisipasi jika ada panitia yang sakit dan misalkan emang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami juga sudah berkomunikasi dan minta bantuan kepada pusat puskesmas ter- terdekat. Tambahan ke konsum mungkin ini bisa didata lagi terkait makanan, apa sih alergi terhadap makanan, dikarenakan waktu yang cukup lama ditakutkan si panitia tersebut tidak eh, makan sesuai biasanya gitu. Itu sih. Terima kasih. Siap, Kang, izin menjawab. Kalau misalkan terkait alergi makanan, itu mah di datanya sama konsumsi selesai di data. Izin masuk juga, Kang. Izin untuk menjawab terkait konsumsi. Dari konsumsi, sudah melakukan pendataan dan sudah menyebarkan GIFOM tentang alergi makanan. Dan tadi juga kan sudah disebutin ya terkait menu-menunya. Nah, semisalkan dari panitia ada yang salah satu menu makanan yang alergi, bisa menghubungi staf dari konsumsi ataupun saya gitu untuk konfirmasi terkait alergi salah satu makanannya. Seperti itu, Kang. Oke, cukup. Terima kasih banyak ya kepada panitia yang sudah menjawab. Ini dari angkatan 2023. Semangat aja buat semua panitia. Semoga selalu sehat dan semoga acaranya sukses dan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Angkatan Eh, 2023. Maaf, Res. Mungkin kalau ada yang tambahan pertanyaan dari yang lain, mungkin boleh gitu. Kalau dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Dari Angkatan 2023 yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Tesita? Oke, karena belum ada respon, waktu tersisa sekitar 25 detik lagi. Barangkali bisa menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Angkatan 2022. Nanti kalau waktu habis kita coba untuk skorsing atau menambah durasi. Silakan untuk dijawab 15. Teman-teman panitia, mohon maaf, waktu untuk sesi tanya jawab durasi. Ya, teman-teman, mohon maaf untuk durasi sesi tanya jawab yang pertama mengenai isi dari PPT sudah habis. Apakah setiap fraksi ingin mengajukan kembali untuk sesi tanya jawab isian PPT di yang kedua? Dari angkatan 23 mungkin mau... Hah? Maaf, Pak, sepertinya Bentar, lambat. bentar, bentar. Gimana? Izin masuk dari angkatan 23, mungkin order tambahan waktu 5 menit. Udah sih, Pres. Baik, terima kasih.
Ada order dari Angkatan 2023 untuk sesi tanya jawab yang kedua mengenai isian PPT selama 5 menit. Bagaimana fraksi 2024, apakah menyetujui? Oh, Pres, tambahan, Pres. Baik, bagaimana? 5 menit fleksibel. Maksudnya ketika sudah mungkin bisa dicukupkan saja gitu. Baik, terima kasih. Fraksi 2023 mengajukan order untuk 5 menit fleksibel sesi tanya jawab yang kedua mengenai isian PPT. Bagaimana fraksi 2022? Apakah menyetujui? Belum ada respon. Baik, terima kasih. Fraksi 2024 bagaimana? Barangkali boleh disampaikan via chat karena suaranya tidak terdengar. Baik, terima kasih. Dengan ini skor, mohon maaf, tambahan waktu 1 kali 5 menit fleksibel saya buka. Silakan dilanjutkan oleh panitia. Oke, ya, izin melanjutkan kembali. Pertanyaan yang ketiga yaitu apabila ada perubahan dari program, apakah mau ada RDPU lagi atau bagaimana? Mengingat konsultasi prodi belum selesai. Sebetulnya untuk konsultasi kepada pihak prodi itu sudah selesai di beberapa hari sebelum RDPU ini. Dan dari pihak kemahasiswaan atau prodi pun sudah menyetujui dengan program yang akan kita bawa dengan beberapa catatan yang sudah direvisi oleh pihak panitia. Seperti itu. Lalu selanjutnya P2M seperti apa yang menurut kalian berhasil? Yakin gak bisa mencapai itu? Sebetulnya yakin atau tidak, sejujurnya yakin. Dan juga penentuan apakah pengabdian ini berhasil atau tidak bisa dilihat dari monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan ke depannya. Seperti itu. Baik, mohon maaf. Terima kasih teman-teman panitia. Tadi untuk jawaban pertanyaan yang pertama dan kedua, sepertinya ada kendala sinyal, jadi tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin boleh barangkali diulang kembali untuk jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2. Baik, kondisi internal panitia bagaimana? Untuk saat ini masih ada beberapa panitia yang di luar kota, tapi komunikasi bisa dimaksimalkan secara online. Lalu yang kedua, kedekatan antara ketua dengan semua panitia itu sudah cukup dekat. Bisa dilihat dari bagaimana aku mengkomunikasikan tiap job desk dari teman-teman koor maupun ke manajer dan ke staff. Seperti itu. Untuk dari manajer ke koor sendiri uh, juga sudah aktif di mana manajer saling mengingatkan anak-anak koornya dari masing-masing manajer. Dari ke koor pun bisa dilihat dari uh, kerjasama antara acara dengan konsumsi, yang dimana acara mengadakan kegiatan makan-makan yang berkoordinasi dengan panitia konsumsi itu sendiri. Baik, terima kasih panitia. Bagaimana fraksi 2022? Apakah ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu? Baik, sambil menunggu, mungkin barangkali kita ke fraksi 2024. Tadi ada Putri Jasmine yang mengangkat tangan. Apakah masih ingin bertanya, fraksi 2024? Belum ada respon. Fraksi 2022 bagaimana? Apakah cukup? Jika cukup, silakan untuk katakan cukup. Baik, dari fraksi 2023, kembali lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Fraksi 2023. Baik, karena barangkali tadi sudah disampaikan oleh Kang Miftah dan belum ada respon dari Tesita, saya anggap cukup. Dari 2024, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, cukup dari 2024. Dari 2022, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Waktunya tersisa 1 menit 40 detik. Rekan PT Fraksi 2022, ada Kang Faiz, ada Teh Arin, ada Teh Dewi juga. Baik, terima kasih. Dari fraksi 2022 cukup. Karena sesi tanya jawab sudah diwakilkan oleh setiap fraksi dan setiap fraksi juga sudah bertanya, maka untuk sesi tanya jawab yang kedua mengenai isian PPT, saya cabut.
Baik, terima kasih teman-teman Badan Aspirasi. Selanjutnya tadi untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengkajian RAB terlebih dahulu, karena tadi dari 2023 yang mengajukan untuk pengkajian RAB. Bagaimana dari 2023, apakah ingin mengajukan mengenai waktu pengkajian RAB selama berapa lama? Ada Tesita atau Kang Miftah barangkali? Tesita dan Kang Miftah, apakah hadir? Baik, belum ada respon. Kita lempar terlebih dahulu kepada fraksi 2024. Berapa lama kiranya untuk mengkaji RAB terlebih dahulu? Skip dulu dari fraksi 2022. Bagaimana untuk mengkaji RAB? Kiranya butuh berapa lama? Mau diulang, Pres, tadi yang mengajukan tuh dari angkatan berapa atau ini tuh bagian dari keharusan yang tadi diajukan di awal ya? Tadi dari angkatan 2023 mengajukan untuk sesi tanya jawabnya itu tadi 15 menit, kemudian tadi sudah dilanjut 5 menit untuk isian PPT, kemudian 2023 mengajukan untuk mengkaji RAB terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab mengenai RAB Pres. Boleh deh pengkajian dulu 1 kali 5 menit barangkali cukup. Baik, terima kasih. Order dari fraksi 2022 mengenai pengkajian RAB selama 1 kali 5 menit. Bagaimana fraksi 2024, apakah setuju? Baik, belum ada respon. Fraksi 2023 bagaimana? Apakah setuju? Akan tetapi barangkali menyetujui dan dapat langsung menyatakan di kolom chat. Terima kasih 2024. 2023 bagaimana? Fraksi 2023. Baik, belum ada respon, namun tadi dari 2024 sudah menyetujui, maka kita anggap setuju saja. Kita buka 1 kali 5 menit untuk mengkaji RAB. Saya buka. Silakan Akang Teteh untuk dapat mengkaji RAB-nya terlebih dahulu. Filenya dapat tertera di kolom chat yang akan dikirimkan oleh Badan Aspirasi, pun di grup RDPU juga sudah ada, atau jika Akang Teteh mengakses Instagram DPMPK juga ada di sana, silakan untuk mengkaji RAB berdasarkan link yang ada. Terima kasih Akang Teteh, mohon bantuannya untuk dapat bekerja sama dan kooperatif dalam forum ini.
Baik, karena waktu skorsing sudah habis, kita akan lanjut akan Teteh kepada sesi tanya jawab untuk RAB. Untuk RAB sendiri, tadi disepakati dari angkatan 2023 dan kesepakatan bersama untuk tanya jawabnya adalah 15 menit. 15 menit untuk keseluruhan fraksi mengenai RAB dari rancangan P2M. Baik, jika begitu 15 menit untuk sesi tanya jawab RAB saya buka. Silakan Akang dan Teteh selama 15 menit untuk mengajukan pertanyaan mengenai RAB kepada fraksi 2022 terlebih dahulu. Bagaimana? Oke, terima kasih banyak Pres atas kesempatannya. Barangkali kalau dari fraksi 22 mau mendengarkan dulu dari RAB yang semua yang teman-teman cantumkan di sana itu berasal dari mana harganya? Apakah teman-teman sudah survei ke tempatnya atau barangkali teman-teman menggunakan Shopee dan lain-lain gitu? Mau dijabarkan terlebih dahulu. Baik, silakan panitia untuk menjawab. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya, Pres, untuk pertanyaan dari dua-dua. Untuk harga-harga yang ada di RAB itu dari setiap divisinya sudah melakukan survei untuk keseluruhannya seperti dari konsum, dari medis, dari translog, dan lain-lainnya. Itu sudah melakukan survei. Jadi atas berdasarkan harga-harga yang sudah disurvei. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada dana dari fakultas dan universitas. Ini tuh dana yang sudah diajukan, yang pasti cair atau masih teman-teman usahakan. Baik, izin menjawab terkait dana-dana seperti dari UNIF dan fakultas itu saat ini masih sedang diusahakan oleh panitia. Kalau misalkan dana tersebut amit-amitnya sampai tidak cair dan teman-teman hanya punya dana taktis 900.000, itu ada solusi lain dari yang teman-teman lakukan atau barangkali dana dari universitas dan fakultas ini tuh hmm, tidak apa-apa kalau tidak cair gitu teman-teman udah aman. Baik, izin menjawab. Eh, Kalau misalkan tadi amit-amitnya tidak turun dari fakultas dan UNIF, sebetulnya untuk dana turunan tuh kami tidak menurunkan semuanya gitu. Jadi insya Allah ada backup dari dana turunan. Kenapa tidak diturunkannya sekaligus besar saat ini gitu? Karena kami juga mempertimbangkan dana turunan yang akan turun ke eh, angkatan yang selanjutnya untuk P2M selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan donasi 500.000. Ini itu untuk teman-teman atau donasinya untuk nantinya ke masyarakat? Oh, baik. Untuk donasi itu nanti dari yang pasti kegiatan acara ini sih. Untuk keberlanjutan acara ini. Oke, nanti untuk untuk masyarakatnya apakah ada donasi tertentu tapi tidak dimasukkan di sini? Kalau untuk masyarakat, kalau untuk masyarakat sendiri sih tidak ada sih. Oke, dari dua-dua cukup dulu segitu. Boleh dilanjut sama fraksi yang lain. Baik, terima kasih fraksi 2022. Fraksi 2023 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada respon fraksi 2024 bagaimana? Fraksi 2024 belum ada respon.
fraksi 2024. Sekali lagi, belum ada respon juga. Baik, kebetulan di sini sudah hadir fraksi 2021, ada Teh Helga. Apakah ada yang ingin ditanyakan Teh untuk RAB? Sebelumnya apakah sudah Silakan fraksi 2024. sebelumnya suaranya sudah aman belum Teh? Sudah terdengar. Oke, izin bertanya terkait RAB. Apakah RAB ini sudah penyesuaian kembali dengan barang-barang yang dibutuhkan gitu soalnya? Itu aja dulu pertanyaannya. Cukup. Baik, terima kasih. Kepada panitia silakan. Ya, sudah disesuaikan oleh divisinya masing-masing. Oke, soalnya kalau nggak salah dari pendidikan itu ada program TTQ dan program TTQ itu bakal ada bukunya kalau nggak salah. Apakah buku itu akan tetap ada atau tidak? Kemudian kalau misalkan ada, kenapa tidak dimasukkan ke dalam RAB gitu? Boleh diulang untuk pertanyaan. Oke, untuk RAB sendiri, jika sudah penyesuaian kembali, kalau tidak salah di program kerjanya pendidikan itu ada TTQ. Nah, untuk TTQ itu apakah akan jadi ada bukunya sebagai media pembelajaran TTQ nantinya, atau tidak jadi ada gitu? Kalau misalkan ada, kenapa itu tidak dicantumkan di RAB gitu? Baik, izin menjawab terkait yang barusan itu sudah berkoordinasi dengan pendidikannya sendiri. Katanya untuk buku itu tidak jadi, itu hanya menjadi rancangan saja dan tidak difiksasikan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari 24. Sejauh ini dicukupkan saja terlebih dahulu. Terima kasih panitia dan terima kasih Pres. Dikembalikan kepada Presidium. Baik, terima kasih 2024 atas pertanyaannya. Dari fraksi 2021 mengajukan pertanyaan melalui chat. Adakah rincian dari HTM untuk panitia dan DP? Barangkali bisa dijawab oleh Untuk rinciannya ada. Baik, barangkali boleh dijabarkan. Baik, untuk rinciannya ada, akan saya paparkan. Untuk panitia dengan HTM 235.000 itu yang pertama untuk keperluan transportasi dan sewa posko dengan harga 40.000, untuk kesehatan 5.000, untuk makan dengan total 12 kali harganya 120.000, untuk kaos 55.000 dan untuk lanyard 15.000. Kemudian untuk DP sendiri itu di 165.000, yang mana untuk transportasi dan posko itu 40.000, untuk kesehatan 5.000 dan untuk makan totalnya 12 kali itu 120.000. Karena DP itu tidak ikut kaos dan lanyard. Baik, terima kasih atas jawabannya. Fraksi 2021 bagaimana? Apakah ada tanggapan? Sambil menunggu kita ke fraksi 2023 terlebih dahulu. Fraksi 2023 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Kang Mista, ada Tesita, barangkali? Belum ada respon juga. 2024 tadi cukup, 2022 juga cukup. Dari 2021 juga belum ada respon. Dari 2023 sekali lagi apakah dicukupkan? Jika cukup silakan untuk menyatakan cukup. Baik, 2021 cukup. Dari 2023 bagaimana? NTT 2023 masih tersisa waktu sekitar 7 menit setengah detik lagi ya Akang Teteh. Belum ada Dari respon 24 izin mengajukan pertanyaan lagi, Pres. Baik, silakan.
Untuk transportasi di sana tercantum 6 angkutan umum ya. Apakah itu sudah disesuaikan dengan jumlah orangnya gitu? Dan apabila sudah, itu kiranya satu angkutan umum itu untuk berapa orang gitu? Baik, izin menjawab. Untuk di transportasi itu totalnya 6 angkutan umum. Itu sudah disesuaikan dengan total panitia dan kami juga sudah berkonsultasi dengan pihak angkotnya untuk panitia dan DP dengan jumlah segini itu kira-kira ada di berapa angkot dan katanya akan muat di 6 angkot itu tuh kisarannya satu angkot 15 orang. Mengingat jalan ke sana itu nggak terlalu bagus gitu ya, apakah satu angkot 15 orang itu aman atau tidak? Itu tuh sebetulnya kami juga sudah melakukan penyesuaian kembali karena awalnya angkot tuh kami hanya akan menyewa 5. Kemudian karena mempertimbangkan banyak hal satu dan lain hal itu kemudian kami memfiksasikan angkot di eh, 6 angkot. Ya. Oke, mungkin dari 2024, insya Allah untuk pertanyaannya sudah cukup. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah dirancang gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian tunjukkan. Paling cukup dari 24. Terima kasih kepada panitia yang sudah berjuang dengan sangat baik gitu ya, dan juga terima kasih untuk presidium dikembalikan kepada presidium. Baik, terima kasih fraksi 2024. Fraksi 2023 barangkali masih belum memberikan tanggapan. Masih tersisa waktu 3 menit 40 detik lagi. Akan ke 2023. Barangkali bisa diwakili oleh teman-teman DPM angkatan 2023. Dari dua-dua aja dulu. Baik, silakan Teh. Dari 2022 sebetulnya kalau pertanyaan masih belum ada, tapi ini mau tersampaikan. Teman-teman ketika membuat apa itu periode terus juga rim pitches itu tolong untuk diperhatikan karena ada beberapa yang teman-teman mencantumkan pitches, misalkan harga tolak angin itu 2 pitches 40.000, apakah itu tuh benar-benar 2 pitches atau 2 box, jadi tolong untuk diperhatikan setiap kalimat yang digunakan di sini. Barangkali itu aja dulu yang mau disampaikan. Sekalian mungkin terakhir dari versi 2022 nitip untuk bisa, kalau misalkan teman-teman bisa budgeting lagi, ngelihat dari map masih ada yang 3.000 padahal di tempat tertentu udah ada yang 2.500 dan sebagainya, itu tolong dibudgeting ulang biar teman-teman bisa lebih banyak di dana taktis yang kiranya nanti ditakutkan teman-teman membutuhkan dana di sana. Itu barangkali cukup. Baik, terima kasih dari fraksi 2022. Dari fraksi 2023 yang masih belum memberikan tanggapan, apakah cukup? Fraksi 2023. Dari fraksi 2022 cukup, 2024 cukup, 2021 juga cukup. Masih tersisa waktu 1 menit 56 detik. Akan dan Teteh 2023. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih angkatan 2023. Baik, karena Teteh, waktunya masih tersisa 1 menit 38 detik, tapi karena seluruh pertanyaan mengenai RAB sudah diajukan, maka untuk sesi tanya jawab mengenai RAB dicukupkan. Baik, Kakak dan Teteh, karena kita sudah melangsungkan sesi pemaparan sekaligus sesi tanya jawab mengenai perancangan P2M tahun 2025, maka setelah ini kita akan mendengarkan prakata terlebih dahulu. Barangkali dari Ketua Pelaksana, ada Saudari Sri Nurhayati, dapat menyampaikan prakatanya kepada setiap fraksi maupun kepada rekan-rekan Hima dan DPM, disilakan. Bagaimana? Apakah memerlukan waktu atau barangkali dari koordinator? Baik, sudah ada
dari pelaksana. Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang Teteh Fraksi atas kehadirannya pada RDPUP 2025. Selanjutnya juga terima kasih banyak kepada Akang Teteh DP, kepada Akang Teteh Baspi atas kesediaannya untuk melangsungkan RDPU P2M 2025. Semoga mohon doanya semoga kegiatan P2M 2025 dapat berjalan dengan lancar sampai nanti monitoring dan evaluasi dan LPJ. Terima kasih Akang Teteh. Baik, Akang dan Teteh, terima kasih. Kepada koordinator terlebih dahulu, apakah ada yang ingin disampaikan kembali dari teman-teman panitia, koordinatornya, atau cukup saja? Dicukupkan saja, Pres. Baik, terima kasih. Untuk SC, ada Teh Bilkis, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Teh Bilkis. Oke, mungkin prakata dari saya. eh, Terima kasih kepada semua akang teteh yang hadir gitu dalam session RDPU P2M tahun kali ini. Semoga semoga acara P2M ini dapat berlangsung dengan sukses sampai akhir dan mohon doa restunya akang teteh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Teh Bilkis. Selanjutnya mungkin kepada Kang Riza sebagai Ketua Hima, apakah Kang Riza ada? Atau barangkali diwakilkan oleh Teh Sita? Atau barangkali oleh Ketua Bidangnya? Ayo, kan ada anak BPKS juga. Aku juga bakal di luar. Aku nggak bakal masuk anjir ngapain tuh? Baik, mohon maaf. Dari Kang Riza tidak hadir, kemudian Teh Sita. Apakah hadir Teh Sita untuk memberikan prakata? Belum ada respon. Barangkali dari Teh Raisa mungkin ya, sebagai Ketua Bidang. Boleh Teh Raisa? Baik, sebelumnya Ibu, saya izin maaf ya, agak kaget dipanggil. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Presidium gitu karena sudah membimbing forum pada kali ini dan saya juga mau menyampaikan pesan dari Kahim dan Wakahim gitu. Mohon maaf katanya tidak bisa eh, forum mengikuti forum secara aktif dikarenakan ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Lalu dari saya sendiri sebagai kabit dari Sospol izin untuk meminta dukungan gitu dari Akang Teteh KMBK untuk menemani dan mendampingi kegiatan P2M ini secara daring gitu dan secara dukungan gitu. Nanti mungkin dari panitia P2M sendiri akan melakukan live report, jadi mungkin bisa dilihat ya bagaimana keseruan kita gitu di kegiatan P2M tahun 2025 ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Teh Rai sudah menyampaikan prakatanya. Selanjutnya mungkin kepada Ketua DP, Ketua DPP 2M ada Atika. Barangkali Atika bisa menyampaikan. Atika atau Agami barangkali. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah menyampaikan progresnya dengan sangat jelas hari ini. Terima kasih juga kepada Presidium yang telah memimpin jalannya RDPU dan terima kasih juga buat Baspi yang udah nyiapin RDPU kali ini. Terus dari paparan yang telah disampaikan tadi, saya juga melihat semangat teman-teman dan kerja keras dari teman-teman selama beberapa bulan ini untuk menyiapkan P2M dan tapi juga saya ingin mengingatkan bahwa tantangan dan hambatan pasti akan kita hadapi gitu. Sehingga kerjasama antara divisi dan pengelolaan sumber dayanya nanti
diharapkan akan efektif dan efisien. Terus juga saya eh, menekankan pentingnya transparansi gitu dari teman-teman, lalu juga kerjasama dan koordinasi yang eh, efektif dan juga siap kesiapan teman-teman untuk eh, melaksanakan P2M. Semoga seluruh rangkaiannya nanti akan berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Atika atas perkataan yang disampaikan. Barangkali Atika juga mewakili DPNBK. Terima kasih karena kegiatan RDPU P2M hari ini juga sudah selesai. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mohon izin kepada teman-teman Badan Aspirasi untuk dibantu sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh. Yang no on cam boleh ya. Ditunggu sampai 15.24. Ayo on cam. Ada lagi yang mau on cam? Oke, karena sudah 15.24, ada lagi? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya si dokumentasinya. Satu, untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang selanjutnya. Slide kedua. Slide kedua tidak ada yang mau on cam. Baiklah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih teman-teman Badan Aspirasi. Akan ikutnya mohon maaf, kami masih belum mendengar prakata dari setiap fraksi. Mohon maaf, dari fraksi 2023 terlebih dahulu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Belum ada respon dari fraksi 2022 saja terlebih dahulu. Silakan fraksi 2022. Oke, baik. Terima kasih teman-teman P2M semuanya yang sudah menjalankan RDPU ini sudah sampai di titik RDPU pun juga teman-teman juga sudah menyelesaikan barangkali proposal yang perlu direvisi terlebih dahulu dari DPM dan sebagainya. Mohon segala masukan dan juga apa yang teman-teman paparkan tadi, apa yang teman-teman ingin lakukan nanti, mohon dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika saya melihat proposal teman-teman juga sebetulnya banyak sekali yang perlu diperbaiki dan mohon ketika nanti perlu ada revisi dari DPM segera direvisi dan dibirokrasikan. Apapun yang akan terjadi setelah RDPU ini yang teman-teman jalani mohon dijalankan dengan maksimal agar pelaksanaan P2M tahun 2025 ini dapat berjalan maksimal. Dari fraksi 2022 juga mohon maaf karena tidak banyak yang hadir, tapi kami mengucapkan selamat dan semangat. Semoga teman-teman dimudahkan dalam pelaksanaan P2M 2025. Cukup. Baik, terima kasih fraksi 2022 dari fraksi 2024. Barangkali dari Putri, ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya, Pris. Dari 24, mungkin aku izin mewakili dari teman-teman semuanya ya. Mohon maaf juga tadi sama seperti angkatan 22, dari 24 sendiri belum bisa banyak yang join gitu ya. Kalau dari aku, mungkin dari kami maksudnya, semangat untuk panitia semuanya dan juga untuk DP, jangan lupa untuk istirahat karena P2M ini masih panjang gitu ya, bukan cuma yang berakhir di Agustus saja, tapi nanti juga pasca pelaksanaan masih ada agenda yang perlu dituntaskan. Tolong jangan lupa untuk timelinenya, semoga semua agendanya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Kemudian juga jangan lupa untuk koordinasi tiap divisinya, tiap
koornya dan untuk yang lainnya juga jangan lupa untuk saling berkoordinasi gitu, karena apabila dari koordinasinya sudah tidak benar, maka keberjalanan programnya juga akan terhambat. Paling dari aku mewakili dari angkatan 2024 cukup segitu aja. Sisanya semangat dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Putri atas perkataannya dari Angkatan 2021 menyampaikan melalui chat. Mohon izin untuk dibacakan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Maaf, 21 tidak juga yang join, tapi semoga birokrasi lancar dan tujuan pengabdian dapat tercapai. Lebih transparan dan komunikatif dengan DP serta pihak terkait. Terima kasih atas kerja kerasnya. Barangkali dari 2023 tadi dari Teh Sita masih belum bisa aktif ya, Kang Riza juga tidak ada. Mungkin saya mewakili angkatan 2023 sekaligus mengucapkan terima kasih teman-teman panitia masih berkenan mengadakan dan hadir di RDPU P2M kali ini. Kiranya forum ini tidak hanya forum formalitas teman-teman, tetapi juga menjadi forum progresif yang bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan P2M yang akan terjadi di bulan Agustus mendatang. Apa yang perlu diselesaikan, silakan untuk diselesaikan. Barangkali masih ada kendala, masih ada hambatan, kiranya kita bisa atasi bersama-sama dengan DPM maupun dengan pihak-pihak yang terkait, seperti misalnya Prodi, ataupun pihak yang teman-teman nanti akan lakukan kerjasama di desanya. Terima kasih teman-teman. Barangkali dengan prakata dari Angkatan 2023 juga turut menutup kegiatan rapat dengar pendapat umum pengabdian pada masyarakat tahun 2025 dengan Yohana Valentina Reva dengan NIM 2301505 menutup rapat dengar pendapat umum pengabdian pada masyarakat P2M tahun 2025. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meninggalkan ruangan.